Benar Tuhan, kalau kami menerima kemenangan yang dari Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman dan Engkau akan menggenapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ini, agar kebenaran firman-Mu ini boleh diterima dengan iman. Dan kami percaya, orang yang percaya akan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya. Terima kasih kepada Bapak Titus, Pendeta Titus Trisno yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar di dalam satu kebenaran yang saya beri tema petunjuk yang benar. Ya, petunjuk yang benar. Kalau kita berbicara tentang petunjuk yang benar, tentu ada beberapa hal petunjuk yang tidak benar. Ketika kita berangkat, Bapak Ibu Saudara berangkat dari rumah menuju tempat ini, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara melihat di pinggir kiri kanan jalan, tentu ada yang namanya petunjuk ya. Entah itu toko, entah itu nama jalan, entah itu apa lagi, jam atau apapun. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kalau saya baca arti kata petunjuk itu banyak artinya ya. Tapi kalau boleh saya ringkas, itu ada 3. Yang pertama, petunjuk itu adalah sesuatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu. Misalnya petunjuk berputar, artinya apa? Kita boleh lurus, boleh berputar. Kalau dilarang masuk, artinya kita tidak boleh masuk. Boleh nggak ada petunjuk tetapi kita tidak melakukan? Boleh, terserah kita kan. Ada petunjuk tapi kita nggak mau melakukan. It's our decision. Terserah kita dong. Ada petunjuk tapi kita tidak mau melakukan. Terserah kita. Dilarang masuk tapi kita melanggar mau masuk. Ya terserah kita. Tapi ada resikonya ya. Yang kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, petunjuk itu adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Ya. Yang ketiga adalah nasihat, ajaran atau pedoman. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam Google KBBI, arti petunjuk itu udah banyak. Nanti Bapak Ibu baca sendiri artinya. Tapi kalau saya ringkas artinya ada 3 itu. Tanda atau isyarat untuk memberitahu, ketentuan yang memberi arah atau bimbingan, yang ketiga yang berisi nasihat, ajaran atau pedoman. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu itu kadang memang saya suka memperhatikan jalan. Kalau lagi pergi, kalau lagi di mall, kalau lagi makan, itu kadang saya suka memperhatikan, entah kenapa, saya suka memperhatikan jalan. Kadang kalau saya makan, selain saya melihat menu dan makanannya, ya pasti ya menikmati makanan dan minuman ya. Saya juga melihat ke atas, kadang saya lihat, ya kameranya ada di mana. Bukan berarti saya mau nyolong atau mau berbuat apa, enggak. Kalau memang saya suka dengan kamera, saya tahu kalau kamera ini ngarah ke sini, oh kira-kira sudutnya dapat ke sini, sudutnya dapat ke sana. Saya suka memperhatikan itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kami keluarga besar pergi berlibur ke satu tempat di Banyuwangi. Saya melihat satu petunjuk yang menurut saya sih biasa ya. Hotel A jaraknya
1 kilometer. Nah, sesuai petunjuk itu, kalau 1 kilometer dengan mobil, kita naik mobil ya kira-kira. Kira-kira berapa lama? Kalau kita naik mobil 1 kilometer kira-kira sebentar nggak? Sebentar, paling 1-2 menit ya. Ternyata dengan berjalannya waktu, tempat itu nggak nyampe-nyampe. Loh, ini petunjuknya bener nggak ya? 1 kilometer lagi kita akan nyampe di tempat A. Ternyata setelah 5 menit masih belum nyampe. Wah, ternyata ini petunjuk yang, ya saya nggak tahu petunjuk yang dibuatnya oleh siapa ini ya. Rodok ngawur sedikit petunjuknya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita punya petunjuk. Ada di dalam Alkitab. Salah satu petunjuk ayatnya yang saya mau tunjukkan adalah di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini ada kata gelisah. Kata gelisah ini terjadi ketika seseorang itu berbuat salah atau keliru. Ya apa ya? Ketika kita berbuat salah, siapa yang nggak pernah salah di sini? Saya yakin di sini kalian, saya juga, Bapak, Ibu, Saudara, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah keliru. Dan ketika kita menyadari itu, kalau belum ketahuan kita menjadi gelisah. Aduh, orang lain tahu nggak ya kita berbuat salah ya? Di dapur numpain bumbu, dak. Aduh, mama tahu nggak ya? Nah, seperti itu misalnya. Untuk nggak ketahuan langsung dibersihkan. Gelisah yang kedua, ketika kita sedang menunggu. Nah, siapa yang nggak pernah menunggu di sini? Saya yakin, saya, Bapak, Ibu, Saudara pernah menunggu. Sebentar, selama apapun, kita pasti pernah menunggu mengantar anak sekolah, mengantar orang tua ke dokter, antri di rumah sakit, menunggu antrian masuk bioskop. Menunggu adalah sesuatu yang rodok sebel ya, rodok menjemukan gitu ya. Apalagi menunggu, bagi yang jomblo-jomblo menunggu kekasih. Siapa yang belum pernah pacaran? Nah, saya yakin yang pernah pacaran tahu bagaimana rasanya menunggu. Janjian jam 2:30 di TP, ditunggu udah jam 3 nggak datang-datang, nggak ada kabar ya. Itu sesuatu yang membuat gelisah. Yang ketiga, arti kata gelisah adalah ketika kita tidak percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, kita melakukan sesuatu, kita akan menjadi orang yang gelisah, orang yang nggak pede istilahnya ya. Yang keempat, berdasarkan ayat firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang berat, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengaminkan kata ini, kalau kita mengaminkan ayat ini, seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka seharusnya kita tidak menjadi orang yang gelisah. Jadi petunjuk yang pertama, petunjuk yang benar dari Alkitab kita, Alkitab ini adalah bukan sebagian dari firman Tuhan, tetapi Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Saya di sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak saya, anak-anak sekolah minggu saya, bahwa Alkitab ini bukan sebagian dari firman Tuhan. Ketika kita memberikan dasar-dasar firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, kita harus memberikan dasar yang benar, bahwa Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Ya. Jadi petunjuk yang pertama yang membuat kita benar di hadapan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 2, Yohanes 14 ayat kedua.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika Tuhan berkata ada banyak tempat, ini buat orang yang percaya. Bagi orang yang gak percaya, itu adalah kata-kata bohong, kata-kata dusta, ya, kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Tetapi bagi kita orang Kristen, ketika Tuhan bilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, maka kita harus percaya ada banyak tempat di surga. Ketika saya ikut seminar, mungkin Bapak Ibu juga pernah ikut seminar, yang ditunggu-tunggu dari seminar biasanya apa? Door prize, ya. Door prize-nya, biasanya door prize taruh di akhir. Door prize biasanya nggak cuma satu, ada beberapa. Ketika diundi namanya nggak muncul, ya. Oh, tenang, masih ada beberapa lagi. Diundi lagi, oh, nama saya belum muncul. Mungkin untuk grand prize, ya. Harapan, doa dan asa. Kenceng, makin kenceng nih doanya, Tuhan. Nomor 1 grand prize-nya buat saya, Tuhan. Ketika tinggal 2, waduh, sisa 2, tambah dredeg, ya. Sisa 2, sisa 1, namanya nggak muncul sampai akhir. Ya sudah, pulang lah. Ya nggak dapat, asanya sudah hilang, harapannya sudah hilang. Tetapi Tuhan berkata, ada banyak tempat di surga. Ini nggak seperti door prize, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tempat di surga. Tuhan menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara di surga. Ada yang amin? Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah petunjuk yang ketiga. Dijemput oleh Tuhan Yesus. Setiap manusia punya waktu, ada time-nya, ada limitnya, ada masanya. Saya pernah lihat sebuah film di mana orang-orang yang muncul itu punya limit muncul, ya, ada waktunya. Sisa berapa hari, sisa berapa tahun, berapa hari, berapa jam, berapa detik, ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara punya tempelan kayak jam tangan gitu, ya, ada waktunya. Wah, tinggal 3 tahun, 2 bulan, 1 menit. Nah, kira-kira gimana? Meredek gak? Wah, umur saya tinggal 3 tahun lagi nih. Saya harus semakin tekun di dalam Tuhan. Saya harus semakin giat di dalam Tuhan. Supaya saya dapat jatah rumah. Enggak, ya. Jadi Tuhan sengaja tidak memberitahu. Itu rahasia ilahi. Waktu kita tinggal berapa lama, itu tidak diberitahu. Supaya apa? Kita tetap tekun di dalam Tuhan. Mungkin yang hari ini sehat, kelihatannya sehat, siapa tahu besok sudah dapat gelar tambahan, ya, ALM, almarhum, siapa tahu. Tapi itu adalah rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Yang terpenting adalah ketika kita dijemput, ketika kita meninggal, ketika kita menghadap, kita dijemput bukan oleh yang lain, tetapi oleh Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Alkitab mengatakan, berapa lama sih kita hidup di dalam dunia ini? Kurang lebih 70 tahun. Sisanya adalah bonus. Jadi kalau kita punya masa, kita punya waktu, kita punya kesempatan, harus dipergunakan. Ketika masa itu sudah selesai, limitnya itu udah habis, kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita dijemput oleh yang lain. Kalau di keyakinan lain ada yang lain-lain, tapi kita yakin bahwa yang menjemput kita pada saat masa kita habis adalah Tuhan Yesus.
Lanjut, Yohanes pasal 14 ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini petunjuk yang keempat. Dijamin sama Tuhan Yesus, kamu tidak tersesat. Kamu tidak akan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ayat berikutnya, ayat kelima. Dijamin tidak tersesat tadi ya. Yang kelima, ayat kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini seperti kita saat ini. Ketika kita belum membaca firman Tuhan secara lengkap. Kalau kita mengandaikan diri kita seperti Thomas, kita juga akan bertanya ketika Tuhan bilang, kamu akan tahu jalan ke sana. Tapi kalau kita menempatkan hidup kita, badan kita seolah-olah kita seperti Thomas pada saat ada Tuhan Yesus berkata seperti itu, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Thomas bilang, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ini jawaban Tuhan Yesus, ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petunjuk yang kelima adalah Yesus kita adalah jaminan jalan kebenaran dan jalan kepada Bapa. Ayat ini saya pakai sebagai patokan hidup saya. Terserah Bapak Ibu Saudara mana yang dalam Alkitab ini menjadi pegangan yang menguatkan, yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah ada di jalan yang benar. Bagi saya, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah pegangan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita yakin, hakul yakin, kalau kita yakin benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu adalah petunjuk keselamatan. Petunjuk ini ada yang salah kalau bikinan manusia. Tetapi selama petunjuk ini dari Tuhan, saya hakul yakin 100% bahwa keselamatan ini sudah dijamin. Kehidupan kita biasanya cuma 70 tahun, sisanya bonus. Tapi yang abadi, yang immortal, yang abadi itu lebih lama dari 70 tahun. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia menukarkan dengan kesenangan dunia. Yesuslah jaminan jalan kebenaran dan jalan kepada Bapa. Itu adalah petunjuk yang kelima. Bagaimana reaksi ketika orang-orang menerima petunjuk kebenaran ini? Ada beberapa reaksi. Yang pertama adalah menolak. Kalau mereka belum mengerti, tapi sudah mendengar kita cerita tentang Tuhan, kita cerita kebaikan Tuhan, mereka punya paham yang lain, istilahnya beda server, mereka akan langsung menolak. Itu petunjuk yang benar yang ditolak. Reaksi ketika menerima kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, reaksi umum adalah menolak. Belum mengerti dengan hati tetapi sudah menolak. Yang kedua, sudah tahu kebenaran firman Tuhan tetapi menjadi orang-orang yang menolak kebenaran. Memang ada orang yang sudah tahu firman Tuhan, orang yang sudah ada di jalan yang benar tapi berbalik menjauhi kebenaran. Petunjuk yang benar ditinggalkan. Entah itu karena alasan ekonomi, entah itu karena alasan kesehatan,
entah itu karena karir politik, whatever, apapun itu, jangan tinggalkan Tuhan. Entah itu juga karena jodoh, jangan tinggalkan Tuhan, ya. Akibatnya apa? Istilahnya kalau meninggal udah tahu tapi meninggalkan Tuhan. Akibatnya adalah di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Tuhan berkata dengan jelas bagi orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau di jalan yang benar. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini adalah petunjuk yang keras bagi orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi murtad. Tetapi meninggalkan Tuhan. Tuhan gak mau. Masa Tuhan kita mau disalib lagi untuk kali yang kedua? Gak mau lah. Tuhan datang hanya untuk sekali disalib. Hanya sekali untuk menebus dosa manusia. Kasihnya diberikan secara gratis cuma-cuma. Tapi dia gak akan disalib untuk kali yang kedua. Bagi orang yang sudah percaya tetapi bertindak sembrono dengan meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan disalib lagi untuk kali yang kedua. Tadi yang pertama ketika reaksinya adalah menolak. Yang kedua adalah ragu-ragu. Sudah mengerti, sudah mendengar tapi ragu-ragu. Ada banyak seperti ini? Banyak. Yuk kita baca di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 29 lompat. Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau ragu-ragu dan Tuhan datang, Tuhan bilang, kamu ragu-ragu sama aku ini Tuhan. Ini lubang di tangan. Lubangnya Tuhan Yesus ada di sini ya, bukan di sini. Kalau di sini sobek, paku bukan di sini, tapi di sini. Di antara dua tulang ini. Pakunya ada di situ. Jadi lubangnya ada di sini. Ini untuk menahan waktu disalib, karena disalib itu kiri kanan ya. Jadi berat badannya itu turun dan kalau pakunya di sini dia akan robek. Tapi kalau di sini dia kena tulang, dia masih menahan. Jangan sampai kita didatangi Tuhan, kamu ragu-ragu sama aku. Aku pernah datang ke dalam dunia ini. Aku pernah disalib. Aku ada bekas paku di tanganku, ada bekas luka di lambungku. Cucukkan tanganmu kalau kamu gak percaya ini aku. Jangan sampai kita meminta Tuhan, Tuhan engkau hadirlah. Kalau engkau Tuhan, aku pengen melihat engkau Tuhan. Engkau pernah disalib, engkau pernah dilukai lambungmu, engkau pernah dicucuk lambungmu, tanganmu berlubang. Aku mau lihat. Jangan sampai kita minta seperti itu sama Tuhan. Kalau Tuhan mengabulkan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Alkitab tidak menjelaskan Thomas ini nyucuk tangannya apa enggak. Tetapi saya yakin ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, Thomas langsung bilang, aku percaya Tuhan. Tanpa dia mencocokkan tangannya. Dia sesumbar kan? Aku sekali-kali tidak akan percaya jika aku belum mencocokkan tanganku. Alkitab memang tidak menjelaskan, tapi saya percaya Thomas saat itu juga akan berkata, aku percaya. Ya, jangan sampai kita ragu. Di dalam mengikut Tuhan tidak ada kata ragu-ragu.
Yang ada ya dan amin. Yang ketiga, reaksi yang ketiga. Yang pertama tadi menolak, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga ini yang paling mantap. Percaya penuh meski diancam maut. Ada ayatnya, ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Saya ambil contoh dari Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ancaman hidup kita di dalam kita masih hidup di dalam dunia ini ada macam-macam, ada banyak. Ini belum kayak Stefanus. Stefanus saat itu adalah ancamannya adalah mati. Ketika dia mengikut kepada Tuhan Yesus, kepada iman yang benar. Saat itu Saulus belum bernama Paulus. Saat itu masih bernama Saulus. Dan dia memang melihat dan menjadi saksi ketika Stefanus dirajam oleh batu karena imannya. Memang berat saudara mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang benar, ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan, ada banyak godaan. Ya, ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mau petunjuk itu ada di dalam kehidupan kita, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat keempat sampai ayat kelima. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ringkesan dari 4 ayat ini adalah kalau kita mau mengikuti petunjuk yang benar, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Banyak, tapi nanti kita mengenal perintahnya Tuhan itu adalah perintah kasih, ya. Yang kedua, mengikuti perintahnya adalah yang pertama. Hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus ini apa? Kalau saya melihat Tuhan ini, kalau saya baca ya Alkitab dari kisah hidupnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini seperti kontra. Yang saya baca, mungkin tidak tercatat ya, tetapi yang banyak tertulis, Tuhan Yesus ini banyak memberikan mujizatnya ketika hari Sabat. Bapak Ibu boleh baca, Tuhan Yesus banyak-banyak melakukan mujizat itu di hari Sabat. Ya, hari lain itu jarang, nggak ditulis. Mungkin ada di bagian yang lain ya, tapi Alkitab yang saya baca ini, Tuhan Yesus banyak-banyak melakukan mujizat itu waktu hari Sabat. Nah, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, teladannya Tuhan Yesus adalah suka berdoa dan melakukan tindakan kasih, ya. Tuhan Yesus mudah tersentuh hatinya ketika dia ingin menolong orang lain. Tuhan Yesus mudah melakukan tindakan kasih.
kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau ada tindakan-tindakan kasih, maka kita sudah berjalan melakukan tindakan seperti Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan kiranya sampai di sini. Saya mengundang para pemain musik, worship leader. Kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ketika kita melihat petunjuk yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang suka berdoa, yang suka melakukan tindakan-tindakan kasih, maka kita akan hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah benar dan kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah keagungan dan kemuliaan-Mu. Sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami berdoa, kami mengucap syukur karena di sepanjang ibadah Tuhan ada bersama kami. Lewat pujian penyembahan, lewat firman yang kami dengar, Tuhan telah memberkati kami. Pakailah hamba-hambamu yang sudah menjadi alat Tuhan bagi kami. Baik WL, para singers, pemusik, semua yang terlibat dalam penata layanan. Hambamu Bapak Ferdi yang sudah menyampaikan isi hatimu, kami sungguh diberkati. Tuhan tolong kami, berikan kami keteguhan hati agar kami trust kepada Tuhan, agar kami percaya kepada Tuhan, agar kami mengandalkan Tuhan, agar kami berserah kepada Tuhan. Ya Kristus yang maha mulia, terimalah persembahan anak-anak-Mu. Setiap rupiah yang mereka bisa berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan telah memberkati dan Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat sukses, Tuhan yang memberikan kelancaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan, pergumulan kehidupan, hamba menyerahkannya kepada Tuhan. Kami bersepakat memberkati Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, juga Presiden yang akan dilantik. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa untuk semua pejabat tinggi tertinggi negara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia di dalam kontrol Tuhan, di dalam kendali Tuhan, dan segala yang terbaik terjadi di negeri kami. Bapa, sebelum umat-Mu pulang meninggalkan tempat ini, Engkau yang melihat jeritan hati mereka, Engkau yang melihat kesulitan pergumulan mereka. Biarlah mereka tidak pulang dengan tangan yang hampa, tapi mereka dipulihkan, mereka diubahkan, dan mereka boleh mengalami segala yang terbaik daripada Tuhan. Oh Tuhan Allah yang maha segala-galanya, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati retreat tanggal 15-16 September. Kami percaya kuasa dan kemuliaan-Mu melingkupi kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya.
Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.